Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita meluangkan waktu sejenak untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk sesuatunya ada waktunya, ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh terima kasih Tuhan, haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, rasanya pun belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh sidang jemaat GPD Sion Altar dan untuk semua Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini.
Tuhan yang maha baik itu akan terus melanjutkan karya-karya kebaikannya di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Ulangan pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Saudara, menjelang akhir tahun atau menjelang pergantian tahun yang baru, biasanya orang suka membuat dalam tanda kutip bahan evaluasi untuk sepanjang tahun yang telah dijalani itu. Dan biasanya akan ada hasil-hasil perenungan pribadi atau akan ada hasil pembelajaran-pembelajaran apa saja yang kira-kira bisa ditarik dari kehidupan yang sudah dijalani di sepanjang tahun itu. Dan saya salah satunya yang berbuat demikian, saudara, di akhir tahun kemarin. Nah, dari hasil perenungan saya secara pribadi, ada 3 hal yang bisa saya simpulkan, dan dari ketiga hal tersebut, salah satu yang bisa saya sharingkan hari ini adalah sepanjang tahun 2023 yang saya jalani, ada banyak kendala yang harus kami hadapi. Tapi satu hal, Tuhan tetap pegang kendali. Puji Tuhan, saudara. Jadi, ada kendala yang harus dihadapi, tapi di atas kesemuanya itu, Tuhan tetap memegang kendali segala sesuatunya. Puji Tuhan. Saudara, kitab Ulangan pasal yang ke-31 yang sudah kita baca tadi, mengisahkan tentang masa peralihan kepemimpinan atas bangsa Israel dari Musa kepada Yosua. Kita tahu bersama bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu bukan hal yang mudah, saudara. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali rintangan, ada banyak sekali persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ada banyak kendala yang harus mereka lalui ketika itu. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan pegang kendali kehidupan dan perjalanan mereka ketika itu. Itu sebabnya di ayat ini, saudara, Musa ketika menyerahkan tongkat estafet itu kepada Yosua, Musa berpesan akan hal ini kepada Yosua. Dan ini, saudara, bukan sekedar pesan yang hanya lewat begitu saja, atau bukan pesan biasa begitu ya, karena sampai 2 kali diulang oleh Musa. Itu dicatat di ayat yang ke-6 yang kita bacakan tadi, kemudian ada juga di ayat yang ke-8, sampai 2 kali diulang di pasal yang ke-31 ini. Musa memberi pesan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, sekaligus Musa juga mendeklarasikan bahwa Tuhan itu tetap menyertai dan akan terus menolong kehidupan mereka. Atau sederhananya, saudara, Tuhan tetap pegang kendali segala sesuatunya. Saudara, tahun 2023 sudah kita lewati, dan tahun 2024 ini akan kita tapaki. Sebagaimana Tuhan sudah menolong kita di tahun yang lalu, tahun ini pun percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti berkarya dalam kehidupan setiap kita. Dia tetap melanjutkan semua karya-karyanya yang ajaib itu dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kendala pasti akan ada. Rintangan juga tidak mungkin tidak kita temui mungkin dalam perjalanan kita ke depan ini. Tapi satu hal yang merupakan kepastian bagi saya dan saudara adalah bahwa apapun situasinya, Tuhan tetap pegang kendali. Kendala pun harus kita hadapi, tapi percayalah, Tuhan tetap pegang kendali. Sekali lagi saya bacakan di ayat yang ke-6 ini, di situ dikatakan, jangan takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Jadi saudara, kepastiannya untuk setiap kita, kepastiannya untuk saudara dan saya adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita. Sepanjang tahun ke depan, apapun yang akan kita hadapi, kendala apapun mungkin akan menghadang di depan kita, percaya janji firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan apalagi membiarkan kita. Jadi saudara, jangan takut, jangan gemetar, jangan cemas, jangan ragu. Meskipun mungkin kita sudah mendengar isu-isu tentang tahun yang gelap, kita mungkin mendengar situasi-situasi yang menyulitkan, kita mungkin mendengar keadaan-keadaan yang genting, bahkan isu-isu tentang resesi ekonomi secara global. Tapi saudara, tenang. Satu berita dan kesimpulannya bagi setiap kita hari ini, Tuhan tetap pegang kendali segala sesuatunya. Saudara, ayat ini kalau kita membaca dari versi
Masa kini, dari terjemahan Alkitab masa kini di situ dicatat bahwa hendaklah kamu teguh dan berani, sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu. Kemudian ayat yang ke-8 di situ dikatakan Tuhan sendiri membimbing dan menolong kamu. Sebab itu janganlah takut atau cemas. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan cemas, sebab 2 kali dikatakan dalam firman Tuhan ini, jangan takut. Tuhan sendiri akan membimbing setiap langkah-langkah hidup kita. Tuhan sendiri akan menjadi penolong bagi saya dan saudara, sehingga kendala apapun ada di depan kita, tetap Tuhan pegang kendali. Puji Tuhan. Ini jaminan untuk setiap kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjalani tahun 2024 ini dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan, Engkau berfirman kepada setiap kami. Kami pegang janji Tuhan. Tahun 2024 akan kami tapaki bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta, Tuhan menjanjikan kemenangan lepas kemenangan bagi setiap kami yang terus bersandar dan berharap percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tuntun hidup kami bahkan sepanjang hari ini pun. Tuhan tetap beserta dan memberkati semua kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.